Semuanya kita pangkas, bukan hanya nikel, batu bara pun kita pangkas. Kenapa? Karena kita akan mengatur supply and demand. Hari ini harga batu bara anjlok semua. Kenapa? Jumlah batu bara yang diperjualbelikan itu kan hanya kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton. Di Indonesia sendiri menyuplai sekitar 500 sampai 600 juta ton, hampir 50%. Gimana harganya nggak jatuh? Jadi bayangkan kalau tiba-tiba saklar lampu di rumah kalian mati total, pabrik berhenti beroperasi, dan ekonomi satu negara lumpuh hanya karena keputusan satu orang di Jakarta. Ini bukan skenario film kiamat, tapi ini adalah realitas yang bikin para petinggi di Kuala Lumpur berkeringat dingin di tahun 2026 ini. Indonesia, sang raksasa energi dunia, baru saja menjatuhkan bom diplomatik. Produksi batu bara kita dipangkas habis-habisan. Keputusan ini bukan sekadar angka di atas kertas rencana kerja dan anggaran biaya. Ini adalah langkah berani yang bikin harga energi global berguncang. Dan yang paling terdampak tetangga terdekat kita, Malaysia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini aksi balas dendam politik? Ataukah Indonesia sedang menyiapkan senjata baru untuk mendominasi Asia Tenggara? Yang jelas, Wakil Perdana Menteri Malaysia sampai harus terbang buru-buru ke Jakarta untuk sebuah misi penyelamatan darurat. Tapi ada satu fakta tersembunyi di balik pertemuan tertutup ini yang enggak banyak dibahas media arus utama. Sesuatu yang bakal mengubah wajah ASEAN selamanya. Penasaran apa itu? Simak sampai habis karena peta kekuatan ekonomi kita baru saja berubah total. Oke, kita masuk ke masalah intinya. Di tahun 2026 ini, pemerintah Indonesia resmi menetapkan target produksi batu bara nasional hanya di kisaran 600 juta ton. Semuanya kita pangkas, bukan hanya nikel, batu bara pun kita pangkas. Kenapa? Karena kita akan mengatur supply and demand. Hari ini harga batu bara anjlok semua. Kenapa? Jumlah batu bara yang diperjualbelikan itu kan hanya kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton. Di Indonesia sendiri menyuplai sekitar 500 sampai 600 juta ton, hampir 50%. Gimana harganya nggak jatuh? Jadi kita akan mengatur, tujuannya apa? Pengusahanya harus mendapatkan harga yang baik, negara juga mendapatkan pendapatan yang baik. Yang berikut, tata kelola pengelolaan batu bara kita. Jangan kita pikir negara ini cuma kita aja, kan ada anak cucu kita. Jadi kalau memang harganya murah, ya jangan kita nambang dulu. Biarlah ini kepada anak cucu kita. Nah, caranya bagaimana mengontrol? Lewat RKB. Ini juga kita mengontrol bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati aturan. Ya mohon maaf, RKB-nya juga mungkin akan dilakukan peninjauan. Supaya apa? Kita mau menjalankan semua disiplin. Lingkungan harus kita jaga. Ya. Besarannya benar nggak? Nanti kita lihat. Jadi berapapun RKB yang akan disetujui, yang pertama pemerintah lakukan adalah memastikan untuk kebutuhan dalam negeri terpenuhi. RKB. Pak Dirjen Minerba lagi menghitung. Yang jelas ya di sekitar 600 juta lah. Sekitar itu. Batu bara ya kurang lebih lah ya. Nikel kami akan sesuaikan dengan kebutuhan industri. Itu nikel. Dan kita mau bikin pemerataan. Industri-industri besar mereka juga harus membeli ore nikel dari pengusaha tambang. Jangan ada monopoli, nggak boleh. Kita pingin investor kuat, tapi juga pengusaha daerahnya juga kuat, supaya ada kolaborasi. Itulah esensi sebenarnya hilirisasi itu di situ. Jadi hilirisasi yang berkeadilan. Jadi berapapun RKB yang akan disetujui, yang pertama pemerintah lakukan adalah memastikan untuk kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Itu dulu. Habis itu baru ekspor. Jadi katakanlah kalau RKB-nya 600, DMO-nya 20% nggak cukup, ya kita naikkan. Kedengarannya masih banyak ya, tapi buat pasar global ini adalah rem darurat. Selama ini kita itu seperti keran air yang dibuka penuh. Sekarang Presiden Prabowo memutuskan untuk mengecilkan keran itu demi menjaga cadangan masa depan dan menstabilkan harga. Strategi ini cerdas, tapi buat Malaysia ini adalah alarm bahaya. Kenapa?
karena Malaysia itu sangat-sangat bergantung sama kita. Bayangkan, sebagian besar listrik yang menyala di rumah-rumah warga Malaysia dari Kuala Lumpur sampai Johor itu energinya berasal dari batu bara yang dikirim dari Kalimantan dan Sumatera. Perusahaan listrik mereka, Tenaga Nasional Berhad, bakal pusing 7 keliling kalau pasokan ini terganggu. Dulu sempat ada suara-suara sumbang dari elit politik di sana yang mengkritik kebijakan domestik kita. Tapi begitu keran energi ini mulai dijepit, retorika itu langsung hilang di telan bumi. Namun disinilah ceritanya berubah drastis. Pertemuan tingkat tinggi di Jakarta kemarin ternyata nggak cuma bahas soal beli batu bara. Kedatangan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadilah Yusof ke Jakarta itu bukan cuma kunjungan biasa. Ini adalah pengakuan de facto atas posisi tawar Indonesia yang makin kuat. Dengan PDB kita yang sudah tembus 1 triliun dolar Amerika Serikat, Indonesia bukan lagi sekadar saudara tua yang bisa disepelekan. Kita adalah poros kekuatan energi. Di balik pintu tertutup, pembahasannya makin dalam. Malaysia sadar mereka nggak bisa selamanya bergantung pada satu sumber. Mereka mulai panik cari alternatif dan mempercepat transisi energi hijau. Tapi masalahnya, infrastruktur itu nggak bisa dibangun dalam semalam. Artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, stabilitas tarif listrik di Malaysia tetap ada di tangan Indonesia. Kebijakan energi kita punya efek domino yang luar biasa. Kalau kita batasi produksi, biaya hidup di sana bisa melonjak. Inilah yang namanya power play yang sesungguhnya. Lucunya, meski di media sosial netizen kedua negara sering perang soal klaim budaya atau perbatasan, di level pemerintah realitasnya jauh lebih pragmatis. Kepentingan perut dan listrik ternyata jauh lebih kuat dibanding sentimen nasionalisme yang meledak-ledak di kolom komentar. Tapi, fakta berikut ini justru membuat semuanya terlihat berbeda. Ternyata Indonesia punya rencana yang jauh lebih besar daripada sekadar jualan batu bara. Kesimpulannya apa? Di tahun 2026 ini, Indonesia sudah bukan lagi negara yang bisa didikte. Kita yang menentukan tempo permainan. Malaysia yang awalnya khawatir, kini justru bertransformasi menjadi mitra strategis yang saling mengikat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Bahwa di dunia internasional kedaulatan energi adalah harga mati. Indonesia sudah menunjukkan taringnya dengan cara yang elegan, bukan dengan gertakan. Tapi dengan kebijakan strategis yang bikin negara lain harus berpikir 2 kali sebelum mencari masalah. Dinamika energi 2026 ini membuktikan kalau kita adalah pemain kunci yang menjaga stabilitas Asia Tenggara. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang posisi tawar Indonesia saat ini, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.